Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputri Intan Mukni Aksan dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dari kelas A angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori konflik yang dimana potensi konflik dalam proses perkawinan adat Bugis. Saya mengambil contoh kasus yaitu kasus uang panai. Masyarakat Bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut siri, yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat, harga diri, kehormatan, reputasi, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata. Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, hubungan intim antara lelaki dan perempuan tanpa didahului oleh penyelenggaraan pesta pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan atau mapakasiri. Perbuatan memalukan dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat. Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat Bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem budaya yang kompleks karena mempunyai rangkaian proses yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat. Ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis, yaitu siri. Menurut Koenjaraningrat, dalam Imam Ashari, adat suku Bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya akad perkawinan. Adapun tahapan yang harus dilalui adalah pertama akusiseng, kedua asuro, ketiga ammatuli. Salah satu yang sangat menarik menurut saya yaitu terkait pada tahapan kedua, di mana pada tahap asuro terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai doi menre atau doi panai atau uang belanja atau yang lebih dikenal dengan uang panai. Uang panai adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Besaran uang panai yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan, baik pada pihak laki-laki maupun pada pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru. Semakin tinggi derajat semua status tersebut, maka semakin tinggi jumlah permintaan uang panainya. Tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang panai tersebut. Uang panai ini seringkali dimaknai dengan keliru karena dianggap salah satu potensi konflik yang terjadi dalam proses perkawinan. Ini merupakan isu yang sangat sensitif karena berkaitan dengan masalah keuangan. Tak jarang uang panai ini menimbulkan ketegangan antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan. Keputusan yang lebih mengutamakan materialisme berupa gengsi dan prestise keluarga yang dapat menimbulkan potensi-potensi terjadinya konflik. Sumber potensi konflik dalam uang panai dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni konteks terjadinya konflik dan sumber-sumber konflik. Mengenai konteks terjadinya konflik dapat terjadi dalam beragam konteks, berawal dari antar pribadi maupun antar kelompok dalam keluarga batih maupun keluarga luas. Konflik yang beragam konteks ini dapat terjadi karena perbedaan persepsi, pendapat, sikap, serta tindakan dalam merespon fenomena uang panai. Konteks terjadinya konflik dalam aspek sosial ekonomi terjadi seperti tingkat pendidikan yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, ataupun status sosial yang berbeda antara kedua belah pihak. Misalnya, tingkat pendidikan calon mempelai yang berbeda sangat berpengaruh terhadap jumlah uang panai. Permintaan uang panai yang terlalu tinggi atau justru sebaliknya uang panai yang terlalu rendah diberikan membuat keluarga merasa direndahkan dan merasa malu dan kemudian menimbulkan ketegangan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertentangan potensi atau sumber terjadinya konflik secara umum
dapat dilihat pada konflik nilai yang melibatkan dua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa yang menjadi objek konflik. Kurangnya komunikasi antara dua keluarga juga bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam proses perkawinan. Penelitian terdahulu mengenai ingkar janji terhadap jumlah uang panai yang ditemukan di daerah Kabupaten Pangkep dengan permasalahan yang menyangkut budaya siri dikarenakan pada saat lamaran telah disepakati besaran permintaan uang panainya, tetapi pada saat pelaksanaan akad nikah pihak calon mempelai pria melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan tidak mencukupi nilai jumlah uang panai. Lalu keluarga wanita merasa siri, maka terjadilah tindak pidana pembunuhan oleh keluarga perempuan. Dalam hal ini, adik mempelai perempuan membunuh mempelai pria uang panai menjadi ajang untuk menaikkan status sosial keluarga mempelai wanita dengan cara meminta jumlah uang panai yang tinggi. Akibatnya, dalam kasus keluarga kelas menengah, uang panai dianggap sangat memberatkan pihak laki-laki, sehingga mereka harus rela menjual sawah yang notabene merupakan sumber pencaharian utamanya demi memenuhi tuntutan besarnya uang panai yang sangat tinggi. Dalam hal ini, pihak laki-laki tidak dapat meminta uang panainya jika sesuatu terjadi setelah pernikahan. Akibatnya, banyak terjadi konflik dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga. Tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis memang banyak menimbulkan berbagai pro kontra. Pada akhirnya, tradisi uang panai akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata yang senantiasa akan membonceng potensi konflik. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori konflik tentang kasus uang panai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.